Selamat datang di Bang Cum Channel. Kali ini saya akan membahas tentang peristiwa Galung Lombok, pembantaian genosida yang pernah terjadi di Sulawesi Barat pada tahun 1947. Tepat pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 1947, seperti yang selalu dilakukan oleh pasukan Westerling dalam menebar teror di masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan. Orang-orang dari desa-desa di sekitar desa Galung Lombok dikumpulkan dan digiring ke desa Galung Lombok. Hari Sabtu di daerah itu adalah hari pasar, dan semua orang yang berada di pasar di desa-desa di sekitar Galung Lombok digiring ke desa Galung Lombok. Jumlahnya mencapai ribuan orang. Bahkan ada yang diangkut dengan truk karena jaraknya jauh, seperti dari desa Soreang yang berjarak sekitar 38 km dari desa Galung Lombok. Ribuan rakyat yang digiring itu dipaksa untuk menyaksikan eksekusi terhadap orang-orang yang dituduh ekstremis oleh Belanda, perampok atau pembunuh. Semua tahanan dari penjara-penjara dibawa ke Galung Lombok untuk kemudian langsung ditembak mati tanpa proses pengadilan. Sebelumnya, yang terjadi di Pindrang, Belanda menyuruh tahanan untuk menggali kuburannya sendiri sebelum akhirnya mereka ditembak mati di depan kuburan yang mereka gali. Namun, hal ini tidak dilakukan di desa Galung Lombok. Sekitar siang hari, ketika Komandan pasukan Belanda, Letnan Vermeulen, mendapat berita bahwa terjadi penghadangan terhadap pasukan Belanda di desa Talolo, di mana 3 orang serdadu Belanda mati. Berita ini membuat Vermeulen menjadi marah besar dan kemudian memerintahkan untuk menembaki ribuan orang yang telah terkumpul di lapangan di desa Galung Lombok. Dalam laporannya, sekitar tahun 1969, pemerintah Belanda menyebut korban tewas di desa Galung Lombok antara 350 sampai 400 orang. Tidak disebut berapa ratus orang yang terluka. Setelah selesai dilakukan pembantaian, rakyat disuruh berkumpul semua. Apabila ada kepala desa di antara korban yang mati ditembak atau yang dianggap tidak mendukung Belanda, maka diangkat kepala desa baru dengan ancaman kepada seluruh rakyat bahwa demikianlah nasib orang-orang yang menentang kekuasaan Belanda. Salah satu orang yang hampir menjadi korban dalam tragedi ini adalah bapak saya sendiri. Saat itu, saat Westerling mengumpulkan semua rakyat untuk dikumpulkan di desa Galung Lombok, bapak saya melarikan diri. Demikianlah sekelumit kisah pilu dari Sulawesi Selatan yang kini pecah menjadi Sulawesi Barat yang bisu selama puluhan tahun. Hampir 700 orang tewas dalam beberapa jam. Namun ribuan orang memandang pilu dan derita selama puluhan tahun.